Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu.
Tuhan, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya bagian yang keempat, bahwa kita cintai firman Tuhan lebih dari emas, bahkan emas tua. Nah saudara yang kasih Tuhan, mencintai firman Tuhan artinya bukan hanya kita bersedia mendengarkan, tetapi juga mentaatinya. Ketika seseorang mengatakan bahwa dia mencintai firman, maka ia akan berusaha hidupi atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sesuai dengan Mazmur 119 ayat 127, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas. Wah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ada satu pertanyaan begini. Mengapa kita perlu mencintai firman Tuhan lebih dari segala harta kekayaan? Nah saudara, ternyata ketika kita mencintai firman Tuhan, berkat yang kita terima adalah kita mendapat hikmat. Hikmat inilah yang menjadikan kita mampu untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Dengan hikmat dari inilah saudara bisa mengambil satu keputusan yang ketiga, Bapak Ibu. Ketika kita mencintai firman Tuhan, maka akan memberi kemenangan dan keberhasilan. Saudara membaca Mazmur 1 ayat 1-3, jelas dinyatakan bahwa cinta akan firman Tuhan akan membawa janji kemenangan dan keberhasilan. Seperti Yosua, dia menerima kemenangan dan keberhasilan. Saya percaya saudara, Yosua bisa menerima kemenangan dan keberhasilan dalam kehidupan. Demikian juga kita saudara, sudah diberikan kemenangan menghadapi hidup ini, baik sakit, penyakit dan sebagainya. Bahkan sudah diberikan keberhasilan, kesuksesan yang begitu luar biasa. Dan akhirnya yang keempat saudara, ketika kalau Bapak Ibu membaca Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 17, itu dengan jelas 10 orang kusta mengalami mukjizat, mengalami kesembuhan ketika mereka mentaati firman Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, dalam aturan orang Yahudi, untuk orang yang sakit kusta tidak boleh menyentuh atau berkumpul dengan orang lain saudara. Jadi itu diasingkan, seakan-akan itu saudara. Bagian yang kita bisa melihat membaca bahwa Yesus tidak menyembuhkan mereka secara langsung pada saat mereka meminta, melainkan ketika mereka mentaati yang Yesus firmankan, mereka menjadi tahir sembuh. Mencintai firman Tuhan berarti ada mukjizat. Nah saudara, saya teringat kisah tentang Daud. Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah saudara yang kasih Tuhan, ingat tentang 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, kalian semua kepada murid-murid cari dan kasih makan mereka. Dan mereka
mentaati apa yang Yesus katakan, dan hasilnya berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Daud mengalami mukjizat Allah di dalam peperangan melawan orang Amalek. Orang Amalek bukanlah karena kekuatannya, tetapi karena ia mentaati firman. Ketika ia mentaati firman, maka Daud bisa memenangkan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pada hari ini saudara, pagi ini kita juga dapat mengalami berbagai mukjizat dalam hidup kita ketika kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman dan mentaati. Melalui ketaatan kuasa Allah akan dapat bekerja sempurna. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini di poin yang kelima ini kita akan menerima berkat, yaitu mukjizat akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mentaati akan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini, pagi hari ini, firman Tuhan boleh kita dengar bersama-sama. Inilah berkat ketika kita mentaati firman Tuhan, ketika kita menghormati firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, lebih dari emas, bahkan emas tua. Dan hasilnya saudara akan bisa melihat apa yang gak kita pikirkan, itulah yang disediakan Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati. God bless you. Shalom. Mari kita tundukkan hati kita. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Ketika kami mentaati akan firman Tuhan, ketika kami menjadikan firman Tuhan dalam kehidupan kami, maka ada mukjizat yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sebagaimana Jenderal Naaman diberkati dengan kesembuhan yang luar biasa, kami pun akan diberkati. Berkati setiap umat-Mu hari ini Tuhan, yang bekerja Tuhan berkati, yang usaha Tuhan berkati, kesehatan yang sempurna Tuhan berkati, ada pemulihan, ada sukacita, ada jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, percaya, yakin 2022 ini adalah 2022 yang diberkati Tuhan. God bless you. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.